Halo Bu Olvin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nathan Setiawan dengan NIM 42 2019 002. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil UTS yang sudah saya buat. Langsung saja, untuk soal yang pertama, apa yang Anda pahami tentang kepemimpinan dan panggilan? Menurut saya, kepemimpinan itu adalah orang yang memimpin orang lain, baik dia organisasi pun ataupun negara. Sedangkan panggilan adalah suatu situasi di mana seseorang merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Jadi, arti dari kepemimpinan dan panggilan adalah seseorang yang merasa terpanggil ataupun memiliki panggilan untuk menjadi pemimpin, baik itu memimpin orang lain, organisasi, ataupun sebuah negara. Selanjutnya, rendah hati. Menurut Anda, mengapa rendah hati sangat dibutuhkan sebagai seorang pemimpin? Jawaban saya tentunya sebagai pemimpin, kita itu harus punya sikap rendah hati. Jika tidak, berarti kita bukan ya pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik itu mempunyai sikap rendah hati, yang dimana dia juga mau mendengarkan opini anak buahnya ataupun opini dari pihak-pihak lain. Dan tentunya dia juga bisa lebih bekerja sama dengan baik di timnya. Seperti itu. Selanjutnya, sinergi. Mengapa sinergi itu penting untuk menciptakan solidaritas dalam tim? Sinergi itu penting, karena jika dalam satu tim itu tidak memiliki sinergi, maka tujuan yang ingin dicapai tim tersebut pun tidak akan pernah tercapai. Jadi, mau mau berapa banyak orangnya pun, kalau mereka semua tidak bersinergi, tidak satu pikiran, tujuan yang ingin mereka lakukan atau hal yang ingin mereka capai itu tidak akan pernah tercapai kalau mereka tidak kompak ataupun memiliki sinergi yang baik. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai negosiasi. Ceritakan pemahaman Anda tentang negosiasi dan mengapa negosiasi itu penting. Menurut saya, negosiasi adalah proses perundingan atau perumbukan untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dari suatu masalah. Skill negosiasi ini penting dimiliki seorang pemimpin, karena selain berguna untuk bernegosiasi dengan pihak di luar timnya, skill ini juga bisa digunakan dalam tim. Seperti, jika ada anggota yang tidak bisa ikut hadir meeting, si ketua ini pun bisa melakukan negosiasi dengan orang tersebut, orang yang tidak ikut meeting, untuk menentukan jadwal yang bisa dihadiri oleh semua anggota tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, membahas nomor 2. Untuk membahas nomor 2, pengalaman saya ataupun tanggapan saya akan saya akan mencoba menjadi seorang pemimpin yang berkarakter negosiasi bagi anggota baru tersebut, di mana saya akan mencoba dulu mendengarkan dari sisi si anggota baru ini mengenai hal-hal yang membuat dia itu sulit berkomunikasi dengan anggota-anggota lain. Setelah itu, saya juga akan bernegosiasi dengan anggota tim saya yang dulu, anggota tim saya yang sekarang yang sudah lebih profesional, agar bisa nih kita sama-sama memaklumkan anggota baru tersebut. Karena namanya ya anggota baru, dia ini baru menjadi tim, menjadi anggota baru ini baru kerjasama sama kita gitu, baru merasakan teamwork, jadi maklum lah gitu. Jadi sebagai pemimpin kita harus memaklumkan juga kalau ada anggota baru yang baru berjoin dengan kita. Seperti itu. Untuk yang nomor 3, mengenai target untuk 3 tahun ke depan, saya sudah siapkan juga Excel-nya. Sebentar. Nah, ini dia. Untuk yang pertama, target saya adalah lulus kuliah tentunya. Rencananya bagaimana dengan melakukan tugas akhir dengan baik sampai selesai. Targetnya adalah 2023 tentunya, agar tidak telat. Dan pihak lain yang bisa membantu saya adalah dosen pembimbing tentunya. Selain itu, ada juga teman-teman saya yang bisa saya tanyakan mengenai feedback tugas akhir saya. Seperti itu. Selanjutnya, setelah lulus kuliah, saya ingin magang. Karena
selama saya di kuliah ini, saya belum pernah ikut magang. Saya ikutnya MSIB di studi independen. Jadi, saya belum pernah merasakan magang. Jadi, yang ingin saya lakukan adalah magang dulu sebelum kerja. Magangnya berapa lama? Target saya adalah 6 bulan. Karena kalau 3 bulan menurut saya masih kurang matang. Jadi, lebih baik 6 bulan sekalian. Targetnya kapan? 2023 juga setelah lulus ujian, setelah lulus kuliah. Yang pihak yang lain yang bisa membantu saya adalah orang tua dengan koneksinya, teman-teman sama dengan koneksinya mereka juga. Setelah magang, kerja pertama. Kerja pertama secara profesional saya. Targetnya kapan? 2024. Tentu setelah magang, pihak lain yang membantu juga adalah sama orang tua dan juga teman. Seperti itu. Saya stop share dulu. Pindah. Jadi itu untuk rencana 3 tahun saya ke depan. Lulus kuliah, magang, dan lalu kerja profesional pertama. Seperti itu. Selanjutnya, soal yang keempat. Soal yang keempat tadi membahas video mengenai orang yang membuat jembatan agar bisa menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi dari video ini yang bisa saya dapat adalah kita pasti ragu, kadang ragu dengan diri kita sendiri saat menghadapi suatu masalah. Dan ternyata, misalkan kita sudah mendapatkan solusinya nih dari masalah tersebut. Ternyata solusi tersebut tidak berhasil. Itu yang membuat kita ragu juga. Sama seperti pemimpin. Kita pasti juga ragu, apakah kita bisa memimpin tim kita dengan baik. Seperti itu. Tapi, berdasarkan video tadi, meskipun solusi yang diterapkan si orang itu gagal sampai 3 kali, dia tidak pernah menyerah. Dan akhirnya, dia berhasil membuat jembatan yang kokoh yang bisa menyeberang. Karakter tersebut juga memiliki sikap kepemimpinan yang rendah hati, menurut saya. Karena karakter tersebut dengan sabar mencoba terus berbagai cara agar dia bisa menyeberang ke tempat tujuannya. Selain itu, setelah dia membuat jembatan, dia juga jembatannya tidak main dibuang aja, tapi dibiarkan supaya orang lain bisa lewat. Tanpa orang yang ingin lewat itu membayar ataupun memuji si pembuatnya itu, si pembuat jembatannya. Seperti itu. Untuk soal yang terakhir, sama juga apa yang saya dapat adalah sebagai pemimpin, kita pasti juga sering dihadapkan dengan konflik tentunya. Dalam contoh video ini, konflik yang muncul itu adalah mengenai sikap mengalah atau sikap tidak mau mengalah atau mau menang sendiri dalam kelompok, di mana kita itu merasa kita itu harus diprioritaskan atau ide kita itu jauh lebih baik daripada anggota kelompok kita. Nah, untuk menangani konflik seperti itu sebagai pemimpin, kita harus melakukan kayak musyawarah ataupun memecahkan masalah itu secara bersama-sama dengan anggota lain. Contohnya seperti kelinci dan rakun itu, di mana rakun yang akhirnya ngalah, dia itu membungkuk supaya kelinci bisa loncat, ya dan akhirnya mereka bisa nyebrang dengan selamat. Seperti itu. Kelinci dan rakun pun itu juga belajar dari kesalahan si beruang dan kijang itu ya kalau nggak salah. Di mana mereka itu nggak ada yang mau mengalah satu sama lain. Yang akhirnya ya konfliknya tidak selesai-selesai, malah mereka jatuh kan. Sama seperti teamwork, kerja sama tim. Kalau anggota kita nggak mau ngalah, nggak bakal selesai juga urusannya. Sama seperti yang tadi sinergi, kalau satu tim tidak sinergi, maka tujuannya pun tidak akan tercapai. Demikian hasil yang bisa saya dapatkan dari UTS kali ini. Terima kasih dan bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Nathan Setiawan dengan NIM 42 2019 002. Sekian dan terima kasih.